Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini kita akan melanjutkan satu tema besar, umat yang menyandang nama Allah. Dan hari ini subtemanya adalah perjanjian sebagai vokasi, sebagai panggilan hidup. Karena itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Kau yang kembali kumpulkan kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang buka hati kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga kami menyadari identitas diri kami sebagai umat perjanjian. Kami bisa belajar dari bangsa Israel, dan biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam perenungan lebih dalam, kalau kita melihat fenomena hari ini, fenomena sosial media, orang-orang hari ini, anak-anak muda, generasi yang orang menyebutnya generasi alpha, generasi Z, orang-orang generasi sekarang adalah generasi yang mencari menyandarkan identitasnya. Itu berdasarkan pada validasi. Kalau dia membuat satu konten joget-joget misalnya di TikTok, kemudian banyak yang likes, ada validasinya. Dianggap, oh saya berarti, identitas saya dianggap ada di dunia ini, saya eksis. Tapi begitu tidak ada yang nge-likes atau tidak ada konten sosialnya, nggak ada validasinya, nggak ada orang yang menyukai apa yang dihasilkan, langsung menganggap, oh diri saya tidak berharga. Saya nihil di dunia ini, saya bukan siapa-siapa. Jadi identitasnya disandarkan pada likes, yang itu adalah validasi dari orang. Dianggap kalau banyak yang likes, dianggap kalau kita melakukan banyak sesuatu, kemudian ada orang yang mengakui, ada orang yang memuji, baru kita berarti, baru kita ada. Maka menyandarkan identitasnya pada validasi sosial tadi. Nah, kita lihat bagaimana bangsa Israel, apakah sama seperti ini? Bagaimana mereka melihat identitas mereka? Karena itu mari kita lihat next slide. Sebagai umat Tuhan, bangsa Israel, apa yang membedakan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain? Kita dapat coba renungkan apa itu? Apa yang menjadi identitas mereka? Ada yang mau coba jawab? Apa yang menjadi identitas bangsa Israel yang mereka bersandar padanya? Kalau zaman sekarang, ya likes tadi, validasi dari sosial. Kalau bangsa Israel apa? Belum ketemu jawabannya? Next dulu berarti. Pembeda utama, tentu saja, bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain, itu adalah perjanjian. Covenant. Tuhan yang mengikatkan janji kepada bangsa Israel, Tuhan yang menyatakan engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Itulah yang membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa pada zamannya. Sampai hari ini juga yang membedakan umat pilihan Tuhan dengan umat non pilihan Tuhan, ya satu ini, perjanjian. Maka identitas umat Israel itu berdasarkan pada perjanjian ini. Perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Inilah yang menjadi pembeda. Inilah dasar dari identitas orang Israel. Jadi disinilah bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa di mana Tuhannya sendiri itu mengikatkan dirinya dengan perjanjian. Ini sangat istimewa, status yang khusus yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Coba kita lihat dari Keluaran pasal 6, ayat 6-7. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu sekalian ayat 7 dari Keluaran pasal 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Oke, jadi kita lihat, inilah dasar dari identitas umat Israel. Tuhan yang berjanji kepada umatnya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, oke, dasarnya Tuhan berjanji kepada umatnya. Terus bentuk nyatanya seperti apa? Bagaimana bentuk nyatanya bangsa Israel itu benar-benar sebagai umat perjanjian? Slide selanjutnya. Bagaimana bentuk nyata dari bangsa yang memegang perjanjian ini? Apakah dengan mereka punya status sebagai Tuhan yang berjanji pada mereka, Tuhan yang mengikatkan janji dengan mereka, dan mereka yang memegang janji dengan Tuhan,
maka sudah selesai. Apa bedanya antara mereka yang Tuhan berjanji padanya dengan bangsa yang tidak ada perjanjian dengan Tuhan? Harus ada bedanya kan? Kalau enggak, apa bedanya bangsa Israel dengan bangsa Mesir? Apa bedanya kita, umat Tuhan, dengan non-umat Tuhan? Nah, disinilah kita akan mempelajari secara lebih dalam. Yang menjadi pembeda identitas, selain tadi landasannya itu adalah perjanjian Tuhan, tetapi juga dalam tindakan, dalam perilakunya itu juga harus ada perbedaan. Nah, disinilah kita melihat ada pernyataan diri Tuhan, ada pengenalan akan Tuhan. Bangsa-bangsa yang lain itu tidak mengenal Tuhannya sejelas bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang lain itu tidak mendapat pernyataan diri dari dewa-dewanya, seperti Yahweh kepada bangsa Israel. Ada pernyataan diri Tuhan. Maka seharusnya bangsa Israel itu bisa mengenal sifat Tuhannya, bisa tahu akan Yahweh itu lebih dalam. Jauh lebih dalam daripada bangsa lain. Di sini Allah menyatakan dirinya. Pertama-tama kalau kita lihat dalam narasi Keluaran, memang pertama-tama Tuhan menyatakan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian setelah kepada Musa, dia menyatakan diri dalam bentuk semak yang bernyala tapi tidak terbakar api. Kemudian Tuhan juga menyatakan diri melalui tulah-tulah ketika membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dari sini sudah kelihatan kan, Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa, dia bahkan memperkenalkan namanya kepada Musa. Aku adalah aku. Nah, ini satu hal yang menarik, karena kalau minggu lalu Pak Pendeta Peter itu menyampaikan, Tuhan yang menyatakan dirinya, itu berarti menunjukkan dia memberikan kuasa kepada orang yang kenal akan namanya, orang yang tahu akan namanya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat tradisi dari Timur Dekat kuno pada zaman dulu, minggu lalu Pendeta Peter sudah menyampaikan, ada pertempuran antar dewa. Dewa di Mesir, Dewa Ra dengan Dewa Isis itu bertempur. Bagaimana cara antar dewa ini mengalahkan dewa lawannya, dewa satunya? Itu dengan dewa yang menang, itu adalah dewa yang tahu nama musuhnya, kemudian menyebut nama musuhnya, dan yang disebut namanya duluan, itu yang tunduk, yang kalah oleh dewa yang menang tadi. Jadi nama di sini, maka dari itu kalau kita lihat dewa-dewa di Mesir, dewa-dewa di zaman dulu, memang punya sebutan-sebutan tertentu, tetapi tidak sungguh-sungguh memberikan nama aslinya kepada umatnya. Kalau sampai memberikan nama asli kepada umatnya, berarti dia menunjukkan kebertundukan kepada umatnya. Nah, di sini ada satu narasi yang berbeda dari dewa-dewa di Mesir, dewa-dewa di Timur Dekat kuno zaman itu. Yaitu ada satu Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang justru menyatakan namanya, menyatakan dirinya. Aku adalah aku. Atau dalam perjanjian baru, ego emi. Kalau dalam perjanjian lama, ini akhirnya menjadi satu kata YHWH, Yahweh. Akulah aku mengutus kamu. Aku adalah aku, Yahweh. Maka di sini Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang mau terlibat dengan kehidupan umatnya, Allah yang mau dikenal oleh umatnya, oleh Musa. Allah yang mau memberikan kuasa kepada Musa untuk akhirnya Musa menjadi wakil Tuhan memimpin bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan juga menyatakan kebesarannya, selain dia memperkenalkan namanya, dia juga menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang besar, dia Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan. Dia Tuhan yang jauh lebih besar daripada Allah-Allah di Mesir, dewa-dewa di Mesir, dan memberikan tulah. Tulah-tulah di Mesir, itu sebenarnya kalau kita pelajarin satu persatu, itu selalu menyerang dewa-dewa Mesir. Sungai Nil misalnya, itu ada dewanya sendiri, dewa kehidupan bagi Mesir. Kemudian ada belalang, ada sampai terakhir itu anak sulung pria itu adalah dewa bagi orang Mesir. Tetapi itu semua ternyata kalah oleh Yahweh. Maka di sini Allah memberikan tulah itu bukan cuma sekedar hukuman kepada Mesir yang menindas Israel, atau bukan cuma sekedar itu cara Tuhan supaya orang Mesir jerah, supaya orang Mesir mau membebaskan bangsa Israel. Tapi lebih dari itu, ini mau menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ini adalah pernyataan diri dari Tuhan juga. Jadi Tuhan tadi sudah menyatakan namanya, menyatakan kuasanya kepada Musa, juga dia menyatakan kuasanya, kebesarannya kepada bangsa Israel. Ada Tuhan yang menyatakan dirinya. Kemudian juga
Setelah itu mereka keluar dari Mesir, Tuhan juga menyatakan diri di Gunung Sinai kepada bangsa itu. Kalau kita lihat di Keluaran pasal 19 sampai 24, kadang kita membayangkan ini Musa sedang sendirian di atas Gunung Sinai. Kadang kita lupa kalau ketika Musa memang naik di atas Gunung Sinai, sebelumnya Tuhan itu dengan api petir yang menyala-nyala, dia berfirman kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel terlalu takut. Jadi kita bisa lihat gambarannya di bawah Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai. Itu seluruh bangsa Mesir yang baru keluar dari bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir itu sedang berkumpul. Mereka awalnya itu harusnya mendengar suara Tuhan langsung, tetapi mereka takut. Akhirnya mereka mengatakan, sudahlah Musa aja sendirian yang ke atas, yang berbicara dengan Tuhan, nanti apa yang kau dengar tentang dari Tuhan, sampaikan kepada kita. Nah itulah yang nanti disampaikan, yaitu 10 perintah Allah. Dan sepanjang perjalanan bangsa Israel ke Kanaan, di situ Tuhan selalu menyatakan dirinya. Tuhan yang memimpin bangsa Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tuhan yang menyatakan dia hadir tengah umatnya. Jadi disinilah perbedaan antara umat Tuhan, bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Ada Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Ada Tuhan yang menyatakan dirinya. Ada Tuhan yang mau tinggal bersama dengan umatnya. Ini perbedaannya yang pertama. Dan pada masa ini, Allah yang menyatakan perjanjian, ia akan terus menjadi Allah Israel dan Israel akan terus menjadi umatnya di ayat yang tadi. Dia mengikat perjanjian dan karena itu salah satu bentuk nyatanya bagaimana Tuhan mengikat perjanjian itu harus ada dokumen perjanjian. Jadi kalau kita lihat ada satu ikatan perjanjian di zamannya Timur Dekat kuno zaman dulu, raja yang besar itu dia kan punya, karena dia raja yang besar, dia punya negara bangsa yang lebih besar, pasukan militer yang lebih besar. Ketika dia melihat ada satu raja yang kecil dengan negara yang kecil, pasukan militer yang lebih kecil, itu kan ada pilihan. Kalau dia mau menguasai raja itu, negara itu, bisa dengan menjajah, bisa dengan menyerbu. Tapi ada juga, kalau raja yang kecil itu sadar dia kecil, dia memang nggak bisa untuk melawan raja yang besar, maka dia bisa ikat satu perjanjian, satu covenant. Untuk dia, ya sudah, aku mau kerjasama dengan kamu raja yang besar. Maka jangan serang aku akan memberikan upeti kepada kamu. Pajak, ambil pajak dari rakyatku, aku berikan pada kamu. Tapi tolong lindungi aku, lindungi rakyatku dengan pasukanmu. Nah, jadi ada perjanjian. Perjanjian ini ya kita mengenalnya sebagai covenant. Dan harus dalam covenant itu harus ada dokumennya. Dokumen yang mengikat perjanjian. Hari ini pun juga kalau kita lihat kontrak kerja, itu kan harus ada hitam di atas putihnya. Dan hitam di atas putih dari kontrak kerja itu harus dipegang oleh siapa aja yang pegang? Pihak memberi kerja dan pihak yang diberi kerja kan. Jadi dua pihak. Nah, di situ sama-sama ada tanda tangannya, sama-sama ada stempelnya. Baru itu dikatakan sah. Nah, ketika kita melihat 10 perintah Allah, ini bukan hanya sebagai sekedar perintah, tetapi ini sebagai dokumen perjanjian. Maka kita akan menyadari, kalau 10 perintah Allah ini, itu harusnya dari pembagian 10 perintah Allah itu dibagi dalam berapa loh batu? 2 loh batu kan? 2 loh batu. Gimana pembagiannya Bapak Ibu sekalian? Gimana pembagiannya? 1, 4, 5, 10. Berarti di sini cuma ada hukum ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Terus lanjut 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alasannya apa? Ini menyangkut hubungan dengan Tuhan. Ini menyangkut hubungan dengan sesama. Ini kasihilah Tuhan, ini kasihilah sesama. Biasanya kan kita mengertinya gitu kan. Tapi kalau kita pelajari secara mendalam sebenarnya di mari kita lihat dari Keluaran pasal 31 ayat 18. Sebenarnya kalau kita melihat di sini, saya bacakan, setelah selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepadanya kedua loh hukum
loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Bahasa Indonesia memang nggak kelihatan maksudnya seperti apa. Tapi dalam bahasa aslinya, keduanya ini ditulis oleh jari Allah itu full dan full. Jadi ini 110, 110. Nah, maksudnya apa? Kenapa ini harus full 1 sampai 10, kemudian ini juga 1 sampai 10. Jadi kembali lagi, ini sebenarnya adalah dokumen perjanjian. Ini sebenarnya maksudnya itu satu itu dipegang oleh umat Tuhan, satu ini sebagai bukti bahwa ya Tuhan juga memegang. Tapi memang ya pada akhirnya tetap Musa bawa dua-duanya. Tapi ini keduanya itu full, 1 sampai 10, 1 sampai 10. Ini dokumen perjanjian. Maka ketika Musa melihat bangsa Israel itu menyembah lembu emas, itu Musa, ini 2 loh batu itu bukan luput dari tangan Musa, tapi Musa melemparkan 2 loh batu. Itu maksudnya Musa lagi mau merusak dokumen perjanjian. Musa lagi kesal sekali dengan bangsa Israel, sampai seakan-akan dia bilang, percuma Tuhan, kau mengikat janji dengan bangsa yang tegar tekau ini. Mereka sudah melawan engkau, baru keluar dari Mesir, sudah langsung nyembah lembu emas. Jadi seakan-akan Musa mau merusak perjanjian dengan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan adalah Tuhan yang setia, maka dia suruh Musa naik lagi, kemudian kasih 2 loh batu lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, 10 perintah Allah, ini adalah dokumen perjanjian. Ini kan berbeda dengan yang selama ini kita lihat 10 perintah Allah itu hanya sebagai hukum yang mengatur kehidupan kita. Enggak, ini adalah dokumen perjanjian. Kenapa ini disebut sebagai dokumen perjanjian? Kita lihat secara lebih mendalam lagi. Kalau kita lihat 10 perintah Allah, sebelum masuk secara lebih dalam, maksudnya apa ini dokumen perjanjian? Kita perlu lihat secara luas dulu 10 perintah Allah, itu fungsinya seperti apa? Saya mengutip dari John Calvin, kita lihat ada 3 lapis dari hukum Allah. Next. Nah, yang pertama, hukum Allah ini bersifat sebagai hukum seremoni, ceremonial law. Itu kalau kita lihat selain 10 perintah Allah, Tuhan kan juga kasih Taurat, kasih aturan-aturan bagaimana mereka beribadah. Beribadah, potong lembunya bagaimana, potong dombanya bagaimana, pada hari-hari tertentu mereka harus bawa korban apa aja. Perintah Allah, selain 10 perintah Allah dan perintah-perintah yang lain, Taurat, ini sebagai ceremonial law, tata cara bagaimana beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, sebagai moral law, sebagai hukum moral yang mengatur ketaatan pada otoritas Tuhan. Yang ketiga, sebagai hukum sipil yang mengatur bagaimana mereka menjadi satu bangsa. Nah, kita lihat, inilah 3 lapis dari hukum Tuhan. Next dulu, menurut John Calvin. Nah, kita fokus kepada fungsi yang ketiga, hukum sebagai moral. Lapis yang pertama, seremonial, itu kan kita sudah tidak melakukannya lagi, sudah nggak berlaku atas hidup kita. Kita sudah ibadahnya hari ini di gereja, itu kan berbeda dengan ibadah di sinagoge. Kita nggak bawa korban lagi ke sini, nggak bawa domba, nggak bawa lembu, kita nggak potong kurban lagi. Jadi itu sudah sebenarnya tidak berlaku, ceremonial law. Tapi untuk civil law itu juga sudah nggak berlaku. Kenapa begitu? Ya karena kita bangsa Indonesia, kita diatur oleh undang-undangnya Indonesia, nggak diatur oleh undang-undangnya Israel, nggak diatur oleh undang-undangnya peraturan kehidupan orang Yahudi pada zaman dulu. Kalau kita lakukan seperti orang Yahudi pada zaman dulu, tiap tahun ke-7 kita harus istirahat. Kita, ya adalah aturannya seperti itu, ada hari-hari tertentu yang kita sudah nggak rayakan. Maka secara hukum sipil, memang kita sudah tidak menjalankan lagi. Nah tetapi secara moral law, kita masih menjalankan. Jadi kalau kita lihat fungsi hukum moral dari perintah Allah, yang pertama, hukum sebagai magistrate, yaitu sebagai otoritas untuk menahan kejahatan secara eksternal. Kenapa secara eksternal? Karena perintah Allah ini tetap memang bisa menahan kejahatan, tetapi tidak benar-benar mengubah hati. Siapa yang benar-benar mengubah hati? Itu Roh Kudus, itu karya Roh Kudus. Perintah Allah ini hanya hukum yang mengatur moral dari luar. Orang bisa melakukan satu tindakan yang baik, mengikuti 10 perintah Allah, tapi bisa dengan hati yang terpaksa kan? Tidak dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Nah, 10 perintah Allah bisa sampai di sini, tapi tidak sungguh-sungguh mengubah hati. Jadi dia bisa menahan kejahatan secara eksternal. Kemudian yang kedua, hukum sebagai alat pedagogis.
yang mengungkap dosa. Nah, kembali lagi, kalau kita lihat 10 perintah Allah, kemudian kita renungkan secara sungguh-sungguh, siapa di sini yang berani mengatakan bisa mentaati perintah Allah ke-1 sampai ke-10 secara sempurna? Nggak ada kan? Pasti ada yang bolong, pasti ada yang salahnya, pasti ada yang tidak sempurnanya. Tidak hormat kepada orang tua mungkin, atau mungkin yang sering salah, orang barat sih, itu sering salah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dikit-dikit mengumpat dengan, ya pakai nama Tuhan. Itu sebenarnya juga sudah tidak menjalankan perintah Allah secara sempurna. Kemudian juga mungkin ada kalanya kita, ada waktu-waktu di mana kita mungkin sempat iri dengan orang lain, ada waktu-waktu di mana mungkin kita sempat, ya adalah melanggar firman Tuhan. Waktunya ibadah, kita ketiduran, nggak ibadah hari Minggu, hari Sabatnya kita langgar dan segala sesuatu. Pasti ada ketidaksempurnaan. Nah, dari sana kita menyadari, ternyata memang diri kita itu tidak sempurna. Ternyata memang diri kita itu tidak bisa mentaati perintah Allah. Maka kita melihat, oh ada perintah Allah yang menjadi cermin untuk kita bisa melihat dosa kita, untuk kita bisa mengukur dosa kita. Dan ini juga menjadi selain cermin untuk kita lihat pantulan diri kita yang berdosa, juga menjadi satu kacamata untuk kita bisa melihat kalau Tuhan memberikan perintah Allah yang seperti ini, maka Dia pasti adalah Tuhan yang mentaati perintah Allah ini. Maka pasti Dia adalah Tuhan yang sifatnya sesuai dengan perintah Allah ini. Maka pasti Dia adalah Tuhan yang kudus. Kalau kita mau melihat Tuhan yang kudus itu seperti apa? Ya kita lihatnya 10 perintah Allah. Satu-satunya yang bisa sempurna menjalankan 10 perintah Allah adalah Dia yang memberikan perintah Allah itu sendiri, yaitu Tuhan. Maka kita bisa melihat diri kita sendiri tidak sanggup menjalankan perintah Allah, kita berdosa, maka perintah Allah sebagai cermin untuk melihat keberdosaan kita, tapi juga bisa melihat Tuhan yang kudus. Dan fungsi yang ketiga, sebagai aturan hidup bagi orang percaya. Nah, karena itu, next slide selanjutnya. Maka kita bisa lihat secara sebagai hukum moral 10 perintah Allah. Pertama, ini sebagai penghalang kejahatan. Memang orang yang tidak lahir baru sekalipun, bangsa Israel yang tidak percaya Yesus Kristus sekalipun, ketika menjalankan 10 perintah Allah, itu bisa kejahatannya terhalang, gak langsung bunuh orang. Ini bisa untuk mencegah dosa, 10 perintah Allah. Hukum, aturan, itu memang berguna untuk mencegah dosa. Maka kalau kita terapkan ke kehidupan kita di rumah tangga misalnya, mendidik anak, kita memang bisa memberikan hukum-hukum, legalisme, aturan-aturan, agar anak kita itu tidak jatuh dalam dosa, tidak melanggar, tidak sampai melakukan perbuatan yang salah. Tetapi kalau berhenti sampai di sana, itu kan tidak mengubah hati. Mengubah kebiasaan, iya. Mengubah karakter, iya. Tapi tidak sampai mengubah hati. Sampai di situ bisa. Aturan yang keras, didikan ala VOC, itu bisa untuk mencegah dosa. Bisa untuk mengarahkan kehidupan, tetapi tidak mengubah hati. Kemudian 10 perintah Allah. Nah, ini dia yang kita akan pelajari secara lebih mendalam. 10 perintah Allah adalah pernyataan identitas dari Allah sendiri. Maka kalau tadi saya sempat katakan, kalau kita melihat 10 perintah Allah dan manusia tidak bisa menjalankan, maka siapa yang bisa menjalankan? Dia yang memberikan perintah itu. Maka kalau kita lihat 10 perintah Allah, ini sebenarnya adalah pernyataan diri Allah. Jadi kalau kita lihat tadi, Tuhan yang menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya di Gunung Sinai kepada Musa. Aku adalah aku, namanya kita kenal. Kemudian keperkasaannya kita kenal melalui 10 tulah. Kemudian juga pemeliharaannya kita kenal melalui perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, yang bahkan sandalnya mereka, itu mereka tidak ganti. Pakaiannya mereka yang terbatas itu, bisa mereka nggak kehabisan pakaian. Sampai makanan mereka, Tuhan juga sediakan mana pemeliharaan Tuhan. Nah, tetapi kalau kita mau melihat, lalu Tuhan yang baik ini, Tuhan yang penuh kasih karunia, yang memelihara, bagaimana kekudusannya? Apa yang Tuhan benci? Dan apa yang Tuhan mau umatnya lakukan? Bagaimana sifat-sifatnya? Kita bisa lihat di 10 perintah Allah ini. Maka kembali lagi, ini adalah pernyataan diri Tuhan. Ini bukan cuma sekedar hukum sipil ataupun hukum moral, tetapi ini adalah pernyataan diri Tuhan. 10 perintah Allah merupakan paduan hidup orang percaya.
Hukum menyatakan apa yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Maka sebagai umat yang telah ditebus, bagaimana kita bertindak untuk memuliakan Tuhan, itu tuntunannya ada dalam 10 perintah Allah. Maka bangsa Israel ketika dikatakan identitasnya itu pada perjanjian dengan Tuhan, mengenal Tuhan, Tuhan sudah nyatakan dirinya, juga Tuhan nyatakan bagaimana mereka beretika, bagaimana mereka bertindak di dalam 10 perintah Allah. Ada aturannya hidup sebagai umat Tuhan. Ada tuntunannya, ada pedomannya. Maka kita tidak bisa mengatakan, oh saya mencintai Tuhan, saya mau menjadi serupa dengan Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan, menurutku. Nggak bisa. Karena ternyata Tuhan memberikan pernyataan dirinya secara demikian komplit. Dan yang paling jelas dalam 10 perintah Allah. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, balik lagi ke 10 perintah Allah. Kalau kita mau melayani Tuhan, balik lagi 10 perintah Allah. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, dasar pertamanya, ikuti 10 perintah Allah. Jadi inilah pernyataan diri Tuhan. Dan ini adalah perjanjian anugerah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat 10 perintah Allah, hukum Tuhan, itu kita tidak bisa melihatnya sebagai satu perjanjian kerja. Mungkin Bapak Ibu, kalau ingat tahun lalu kita pernah bahas juga soal perjanjian anugerah dan perjanjian kerja. Jadi Tuhan memberikan 2 perjanjian kepada umat Tuhan. Pertama kepada Adam dan Hawa itu perjanjian kerja karena ada syaratnya. Kalau mereka tidak makan buah pengetahuan, buah yang ada di tengah taman, mereka beroleh hidup. Syaratnya tidak makan buah. Tapi mereka langgar. Karena ada syaratnya maka itu disebut sebagai perjanjian kerja. Ada yang harus dikerjakan. Tetapi setelah Adam dan Hawa melanggar itu, Tuhan kasih satu perjanjian yang baru. Tuhan nyatakan nanti dari keturunan wanita itu akan ada seorang anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular, tetapi tumitnya juga akan diremukkan. Kemudian kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Musa itu diberikan perjanjian-perjanjian terus. Tetapi ini adalah perjanjian anugerah. Kenapa begitu? Meskipun ada syarat dari perjanjian ini yang harus ditaati oleh umat Tuhan. Tadi kalau kita lihat perjanjian itu kan pasti ada syaratnya kan. Kalau perjanjian kerja, ya kita harus ikuti kewajiban kita bekerja. Dan yang memberikan janji juga harus memberikan upah hak yang sesuai dengan perjanjian itu. Dalam perjanjian anugerah juga begitu. Ada tuntutannya dan ada hukuman kalau melanggar. Tetapi sekarang, baik tuntutan, baik hukuman untuk yang melanggar, itu sudah ditanggung oleh Tuhan sendiri. Dan 10 perintah Allah, ini adalah salah satu bentuk, ini adalah, ya tadi kalau saya katakan, ini adalah semacam surat, semacam bukti perjanjian anugerah. Kenapa perjanjian anugerah? Karena kalau kita lihat 10 perintah Allah, ini memang tidak ada yang bisa mentaati. Yang bisa mentaati secara sempurna hanya Tuhan. Dan Dia yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia, mentaati 10 perintah Allah dengan sempurna. Kemudian kesempurnaannya itu, Dia juga naik ke atas kayu salib dalam kondisi sempurna taat 10 perintah Allah. Dan kesempurnaannya diberikan kepada kita. Padahal kita yang melanggar setiap perjanjian itu. Kita yang memecahkan loh batu ini. Tetapi Tuhan yang mentaatinya, menjalankannya secara sempurna dan memberikannya kepada kita. Ada yang bayar. Maka disebut sebagai perjanjian anugerah. Nah kembali lagi, kalau kita melihat ini sebagai perjanjian anugerah, kadangkala kita langsung merasa, oh kalau gitu kan sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Kenapa saya masih harus mentaati 10 perintah Allah? Ya kita mesti lihat yang tadi itu, identitas kita sebagai umat perjanjian, itu kembali lagi harus mengikuti 10 perintah Allah. Harus sama seperti 10 perintah Allah. Dan kalau kita mau menjadi serupa dengan Tuhan, bagaimana? Ya 10 perintah Allah lagi. Nah maka kita melihat 10 perintah Allah ini sebagai perjanjian anugerah, bukan sebagai beban. Dan yang menarik, kalau kita lihat di bangsa Israel zaman dulu, di Keluaran 20-31 misalnya, memang mereka takut. Umat Israel itu takut mendengar suara Tuhan yang seperti fire and thunder itu, tetapi mereka menerimanya dengan sukacita. Musa ketika naik ke atas Sinai, kemudian menerima perintah Allah, juga nggak ada debatnya. Menerima perintah Allah, Musa ya dia dengan sukacita, nuansanya positif, dia menerima perintah Allah. Seandainya kalau saya yang naik ke atas Gunung Sinai, kemudian mendengar perintah yang sebanyak itu, yang setebal Taurat itu, segitu banyak,
mungkin saya akan nego. Saya akan mengatakan, ini terlalu berat, ini nggak bisa lebih ringan sedikit nih, nggak bisa lebih enteng dikit. Tapi kenapa bangsa Israel, Musa, itu tidak nego? Kenapa mereka menerimanya dengan nuansa sukacita sebenarnya? Dan kalau kita lihat buktinya, kalau 10 perintah Allah, hukum Tuhan ini sebagai sukacita bagi bangsa Israel. Kita lihat Mazmur 119. Pertama dari ayat 1, saya baca ayat 1, Bapak Ibu sekalian ayat 2. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Iya, kenapa berbahagia? Padahal menjalankan hukum yang segitu tebal. 10 perintah Allah dan juga ada aturan-aturan lain yang jadi kitab Taurat itu. Kenapa dikatakan berbahagia? Bagi orang Israel. Kemudian yang kedua, ayat 14. Saya bacakan. Aku bergembira mengikuti peringatan-peringatanmu, lebih daripada memiliki segala harta. Apa iya Taurat Allah itu lebih berharga daripada emas, permata? Kenapa bisa dikatakan begini? Kemudian ayat 45. Aku melangkah dengan leluasa, sebab aku mencari cita-citamu. Kenapa perintah Allah yang memberikan aturan arahan hidup justru dikatakan memberikan keleluasaan, kebebasan? Kemudian ayat 47. Aku menggemari perintah-perintahmu yang memang kucinta. Kenapa gemar? Kenapa cinta akan perintah Tuhan? Dan di ayat 111 juga dikatakan, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu merupakan kegembiraan hatiku. Dan di ayat 143, aku ditimpa kesusahan dan kesesakan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kegemaran. Kenapa justru dalam kondisi terbeban, penuh pergumulan, datang kepada Taurat Tuhan, perintah-perintah Tuhan, itu menjadi satu kesukaan, menjadi satu sukacita. Kenapa begitu? Apakah orang ini, pemazmur, itu terlalu cinta Tuhan sampai dia benar-benar menganggap Tuhan ini yang utama, perintah Tuhan yang utama, yang di dunia semuanya itu adalah sampah? Ya memang, cuman maksudnya kenapa bisa sampai dia punya pikiran yang seperti ini? Padahal hukum, selama ini kalau kita lihat, itu seperti memberatkan kan? Seperti rantai yang mengikat kaki kita nggak bisa kemana-mana. Seperti pagar yang memagari kita, untuk kita nggak bisa ke kanan, ke kiri, terlalu jauh. Kok malah dikatakan kebebasan? Kok malah beban ini dikatakan sebagai harta yang berharga? Kenapa bangsa Israel itu bisa menerima perintah Allah dengan begitu positif seperti ini? Nah, kembali lagi, karena kita melihat lagi-lagi 10 perintah Allah ini adalah pernyataan diri Tuhan. Inilah yang membentuk identitas bangsa Israel. Inilah bukti dari perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. 10 perintah Allah, inilah dokumen perjanjian itu. Jadi kalau kita melihat, kalau seandainya kita tidak diberi arahan nih, misalnya kita, ya sekarang aja lah, Bapak Ibu sekalian datang ke sini ikut PA. Kemudian saya di sini tidak memberikan satu arahan, tidak buka Alkitab, nggak kasih arahan apa-apa, bagaimana kita hidup, bagaimana firman Tuhan, langsung bilang, ya kita bebas saja, mau ngomong apa nih? Mau cerita apa nih? Atau di sekolah, guru tidak memberikan ajaran IPA, IPS, ataupun bahasa atau apapun, setiap hari mengatakan kita bebas saja. Nggak ada aturan kelas, kalian mau pakai baju, nggak usah pakai seragam, bahkan nggak usah pakai baju pun juga nggak apa-apa ke kelas. Nah itu kan murid itu jadi nggak tahu kan. Jadi nggak tahu arahannya bagaimana, tidak bisa mempelajarin apa-apa. Hamba Tuhan tidak menyampaikan Alkitab, tidak menyampaikan hukum Tuhan, tidak akan memperkenalkan Tuhan. Nah ini satu hal yang menarik. Kalau kita bandingkan Tuhan yang hidup, yang menyatakan dirinya dengan hukum, yang menunjukkan apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh umat Tuhan, memberikan batasan-batasan untuk dilakukan, justru itu kan jadi umat Tuhan tidak menebak-nebak apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Kalau ya di sini ya rata-rata sudah pada menikah. Kalau menikah, waktu pacaran lah. Serunya pacaran itu kan kita menebak apa yang disukai oleh orang yang pacar kita, apa yang tidak disukai. Dan biasanya kalau cowok yang tidak peka, yang kaku, itu akan stres. Waktunya Valentine,
kita mau kasih hadiah, kita nggak tahu dia suka apa, dia nggak suka apa. Mungkin dia alergi cumi, kita nggak tahu. Kita berikan makanan seafood kepada dia sebagai hadiah Valentine. Kemudian dia marah. Terus kita tanya, kenapa sih marah, Beb? Dia bilang, ini aku nggak suka, ini aku alergi. Oh ya udah maaf. Terus apa lagi yang kamu nggak suka? Tebak aja sendiri. Nah itu kan kayak, ya memang kalau lagi pacaran sih seneng ya, suruh nebak gitu. Tapi kalau ini terjadi selama nanti sampai nikah, 50 tahun, selalu bilang tebak aja sendiri. Itu kan menyebalkan. Itu kan bikin kita nggak tahu apa yang disukai oleh pasangan kita, apa yang menyenangkan dia, dan apa yang tidak disukai, yang tidak boleh kita lakukan kepada pasangan kita. Nah ini juga yang terjadi pada umat Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi batasan, kalau Tuhan tidak memberikan hukum Taurat, kita akan liar. Kita akan menjadi tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan umat Tuhan. Tanpa perintah Allah, kita bukan siapa-siapa. Kita sama aja seperti mereka yang berdosa, yang liar itu. Tapi dengan Tuhan memberikan aturan, dengan Tuhan memberikan batasan, justru disitulah ada keindahannya. Kita dikuduskan, kita berbeda dengan orang dunia. Bangsa Israel berbeda dengan umat orang-orang yang bukan bangsa Israel dari hukum ini. Dan ini satu anugerah yang luar biasa sebenarnya. Kembali lagi, bukti, ya kalau pasangan hidup lah, pacar tadi. Kita mencintai pasangan kita dengan kita mengungkapkan kan, apa yang aku sukai dan apa yang aku tidak sukai. Tuhan juga begitu. Dia mengasihi umatnya, yang dia anggap sampai gambarannya seperti mempelai wanitanya. Itu dengan dia menyatakan apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai. Maka itulah yang harus dilakukan oleh umatnya. Dan ini berbeda dengan orang-orang Timur Dekat kuno pada zaman Perjanjian Lama. Kalau kita lihat bangsa Mesir, bangsa-bangsa Asyur dan bangsa-bangsa yang lain, Tuhannya bukan Tuhan yang hidup. Tuhannya adalah patung. Bagaimana mereka bisa menebak isi hati dari Tuhannya yang patung itu dari lihat alam. Kira-kira kalau musim kering, oh Tuhan saya lagi marah nih, dewa saya lagi marah. Kemudian tebak lagi, kalau marah apa ya yang menyenangkan dia? Kasih korban ini korban itu Satu, tebak-tebakan. Kemudian yang kedua, ada juga tradisi yang cukup lucu nih. Mereka, bukan lucu sih, aneh. Mereka motong korban sembelihan, kemudian mereka lihat livernya, hatinya, bentuknya seperti apa. Kalau liver, saya nggak tahu maksudnya seperti apa nih. Mungkin kalau livernya warnanya terlalu gelap, berarti Tuhan lagi marah. Tapi kalau livernya lagi terang, oh berarti persembahan itu diterima oleh Tuhan. Kalau kita mengandalkan hal-hal seperti ini terus, ya itu kan bikin stres, bikin capek. Kita seakan-akan sedang menganalisa Tuhan yang seperti seorang gadis remaja, gadis yang lagi dalam usia puber. Kita salah sedikit, dia ngambek. Tapi kita harus melakukan tindakan yang apa yang dia suka, tapi dia nggak ngomong. Nah, maka dari itu ini jadi satu beban. Nah, di sini dengan Tuhan memberikan perintahnya, memberikan Tauratnya, justru ini jadi kelegaan, menjadi sukacita. Taurat Tuhan adalah sukacita, kelegaan karena ini. Ini benar-benar menyatakan sifat Tuhan, benar-benar menyatakan perkenalan diri Tuhan yang clear, yang jernih. Maka inilah anugerah yang besar. Sebagai contoh, slide selanjutnya, ini satu foto yang kalau kita lihat ini kambing tapi dia cacat. Nah kalau kita lihat agama-agama tertentu sampai hari ini terjadi tahun 2017 di India, itu ada kambing yang lahirnya cacat seperti ini. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka langsung bilang, oh ini pertanda dari Tuhan, oh ini dewa, kita harus sembah. Nah kalau kita punya pandangan yang seperti ini, kita melihat Tuhan, itu tidak memperkenalkan dirinya dengan clear, dengan jelas. Tapi kita lihat tanda-tanda kayak gini terus. Kita lihat ada binatang yang cacat, kemudian kita sembah, oh ini ada tanda dari Tuhan. Kemudian kita lihat ada cuaca yang sekarang rusak, ada gempa. Ya, Tuhan memang pernah bilang sih, dia akan datang nanti tandanya ada gempa, ada perang. Kemudian karena kita merasa, oh saya harus cari tanda terus nih. Tiap kali ada gempa, tiap kali ada perang, langsung mengatakan, oh Tuhan lagi mau datang. Tapi masalahnya kan ini sudah berulang kali, sudah berapa ratus tahun, sudah berapa ribu tahun hal ini terjadi. Nah, kalau mau kenal Tuhan cuma dari tanda-tanda yang seperti ini akan membebani sekali. Ini akan jadi satu hal yang bikin stres.
Tapi kalau kita tahu sifat Tuhan, tahu siapa Tuhan melalui Taurat, itu akan jadi satu hal yang menyenangkan. Ini adalah anugerah. Inilah kenapa kita melihat hukum itu sebagai anugerah Tuhan. Slide selanjutnya. Maka kita melihat 10 perintah Allah, hukum Tuhan, ini merupakan identitas dari umat Tuhan. Bagi bangsa Israel, juga bagi kita hari ini. Dalam komunitas perjanjian, seluruh aspek kehidupan adalah ekspresi dari penyembahan kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja saja, tapi seluruh aspek kehidupan. Maka memang, ya kalau ada beberapa orang yang tadi membagikan 1 sampai 4 ini relasi dengan Tuhan, dan 5 sampai 10 itu relasi dengan sesama. Ini kan membuktikan kalau di gereja, dalam ibadah, itu memang kita harus taat perintah Tuhan, identitas kita, worship kepada Tuhan. Tapi di kehidupan biasa dengan sesama, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, ternyata juga diatur. Ini juga masuk dalam worship, penyembahan kepada Tuhan. Dan inilah bukti sebagai umat perjanjian. Maka kehidupan kita, seluruh kehidupan kita adalah ekspresi dari penyembahan dan loyalitas kepada Tuhan yang telah mengikatkan dirinya kepada umatnya. Kembali lagi, kita tidak bisa menyembah Tuhan, menyatakan saya memuliakan Tuhan, memuji Tuhan hanya di gereja saja, hanya menekankan aspek 1-4 ini. Tetapi dalam relasi dengan tetangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga menyembah Tuhan. Inilah, maka kita melihat perjanjian, perintah Allah sebagai perjanjian, sebagai identitas kita, sebagai identitas umat Tuhan. Bagaimana mereka memperlakukan sesamanya, menunjukkan bagaimana sikap mereka kepada Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita, itu menunjukkan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Maka ini menjadi vokasi kita, ini menjadi panggilan hidup kita. Inilah kenapa dikatakan 10 perintah Allah, itu juga adalah panggilan hidup kita. Bukan hanya untuk hamba Tuhan, tapi untuk semua orang. Selanjutnya, vokasi atau panggilan, perintah Allah sebagai panggilan dari umat Tuhan adalah merepresentasikan Yahweh, merepresentasikan Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan kembali lagi, gimana caranya menjadi representasi Tuhan, menjadi wakil Tuhan yang menyampaikan akan Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa? Lagi-lagi, mereka tidak menebak-nebak. Tapi Tuhan memberikan arahan yang jelas. Taati 10 perintah Allah. Maka kamu menjadi wakil Tuhan bagi bangsa-bangsa. Ini satu hal yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Ketika mereka hidup liar, ketika mereka menebak-nebak akan Tuhannya, ketika mereka hidup saling membunuh satu dengan yang lain, mereka tidak menjaga kudusan pernikahan, tiba-tiba ada satu bangsa yang tahu apa yang harus dilakukan. Ada satu bangsa yang hidupnya teratur. Ada satu bangsa yang mengikuti 10 perintah dengan baik, dengan benar. Mereka akan melihat ini lain, ini ada satu hal yang berbeda. Maka mereka kenal akan Yahweh melalui tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka ini adalah panggilan. Taat pada perintah Allah, itu adalah panggilan. Menjalani perintah Allah, itu adalah panggilan. Dan ini sebenarnya adalah konsep imam. Imam itu kan representatif Tuhan kepada jemaat. Imam ini juga representatif jemaat kepada Tuhan. Tetapi juga dalam waktu-waktu khusus juga menjadi wakil Tuhan untuk mengajar jemaat, untuk menyatakan imam mengajarkan kepada jemaat apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka tadi. Nah, jadi dia adalah representatif dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat kita hari ini, kita kan imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ini bukan sekedar slogan. Kalau kita hafal memang ayatnya, kita imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, realitanya bagaimana? Apa tindakan kita sebagai imamat yang rajani? Ya kita menjadi representatif, menjadi wakil dari Tuhan. Bagaimana caranya menjadi wakil dari Tuhan? Itu pun juga diatur oleh Tuhan dengan begitu spesifik, taat pada perintah Allah. Maka kita tidak melihat perintah Allah itu hanya untuk, kalau bangsa Israel memang melihat ini sebagai syarat keselamatan. Kita yang sudah diselamatkan melihat ini sebagai vokasi, sebagai apa yang harus kita lakukan setiap hari. Karena ini kita yang menyandang nama Tuhan, kita yang adalah imamat yang rajani itu, setiap hari dalam kehidupan kita, di rumah kita, di tempat kerja kita,
Dimanapun di keluarga kita menyandang nama Tuhan, umat Tuhan. Kita representatif dari umat Tuhan, dari Tuhan sendiri, wakil dari Tuhan. Maka kita menjalani 10 perintah Allah, itu untuk menyatakan diri Tuhan. Maka seluruh umat Tuhan adalah imamat yang menjadi representatif Tuhan kepada dunia. Inilah kenapa perintah Allah kedua, misalnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya di sini, nama Tuhan itu kita yang bawa. Bukan cuma sekedar kita nggak boleh mengatakan satu, ya kalau orang Barat misalnya pakai istilah-istilah Tuhan lah, OMG dan segala macam kayak gitu-gitu. Bukan cuma sekedar gitu. Ketika dikatakan kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ini artinya kita tidak boleh, karena kita menyandang nama Tuhan, kita nggak boleh berlaku hidup secara sembarangan. Kita harus berlaku hidup sesuai dengan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka kita tidak lakukan. Sesuai dengan 10 perintah Allah. Dan dalam setiap kehidupan kita, dengan kita menjaga nama Tuhan yang melekat pada kita sebagai umat percaya, umat pilihan Tuhan, kita juga ya menjalankan ini dalam setiap kehidupan kita sebagai panggilan kita. Israel ini menyandang nama Tuhan sebagai representatif dari Tuhan. Maka ini adalah panggilan bagi Israel untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Selain melalui perkataan, juga melalui tindakan. Maka kita bisa lihat, menghormati nama Tuhan, slide selanjutnya. Menghormati nama Tuhan, ini sama dengan menghormati panggilan hidup. Sama dengan menghormati seluruh tindakan kita sebagai representatif Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya memuji Tuhan di gereja, memuji Tuhan, pelayanan memuji Tuhan, tapi di kerjaan, tanggung jawab kita berantakan. Di kerjaan kita justru menjadi sandungan bagi rekan kerja kita. Nah itu kita tidak menghormati nama Tuhan. Di kerjaan kita tidak mengikuti aturan yang ada. Di kerjaan kita balik lagi, saya mau menghormati nama Tuhan, saya memuliakan Tuhan, tapi saya tidak mau ikut aturan yang ada di kantor, di kerjaan. Saya tidak mau menghormati orang-orang yang Tuhan beri kepada kita untuk jadi atasan kita, mengarahkan kita. Saya tidak mau menghormati. Ya itu juga sama aja kita melanggar menghormati nama Tuhan, tidak menjadi representatif dari Tuhan. Umat Tuhan taat pada otoritas Musa. Musa taat pada otoritas Tuhan. Mereka taat pada otoritas Tuhan. Maka kita pun juga belajar untuk taat pada otoritas orang yang di atas kita. Itu juga bentuk menghormati nama Tuhan. Maka inilah panggilan kita dalam pekerjaan kita masing-masing. Ini adalah bentuk menghormati nama Tuhan. Karena kita sedang membawa nama Tuhan sebagai identitas kita. Berbeda dengan dewa-dewa lain, Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan yang tidak hidup itu, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, tidak bisa direpresentasi oleh patung. Maka dari itu kenapa perintah Allah itu melarang untuk kita bikin patung dan menyembahnya. Karena memang patung itu tidak bisa menjadi representatif dari Tuhan. Tapi gambar dan rupa Tuhan yang sejati, itu kan umat Tuhan, kita manusia. Kitalah yang menjadi representatif dari Tuhan. Tuhan direpresentasi oleh umatnya yang menyandang namanya. Maka sejak Tuhan mengklaim Israel sebagai milik kepunyaannya, maka tindakan dan perkataan Israel ini menjadi refleksi sifat Tuhan. Sejak Tuhan menebus kita sebagai umatnya, memilih kita dari sejak kekekalan, kita sudah lahir baru, percaya Yesus Kristus, kita umat kepunyaannya, maka setiap tindakan kita, setiap perkataan kita, ini menjadi refleksi dari sifat Tuhan. Gak boleh sembarangan. Dan kita juga nggak bisa mengatakan kalau gitu apa yang harus saya lakukan. Tuhan juga sudah kasih arahan sebenarnya dalam Taurat, dalam 10 perintah Allah. Maka perintah Allah merupakan formula perjanjian yang menunjukkan bagaimana Israel, bagaimana kita umat Tuhan memenuhi panggilan. Maka kembali lagi, sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita itu satu arahan yang, ya kalau kita lihat Tuhan itu begitu berbelas kasihan kepada kita, memberikan arahan yang begitu detail, memberikan arahan yang begitu jelas. Kita tinggal ikut aja, tinggal taat aja, nggak perlu nebak-nebak. Ini anugerah Tuhan sebenarnya. Maka kesimpulannya, kalau kita lihat 10 perintah Allah, ini adalah pernyataan diri Tuhan kepada umat perjanjian. Pernyataan diri Tuhan kepada kita. Kita tahu sifat Tuhan dalam 10 perintah Allah.
10 perintah Allah ini menunjukkan bagaimana Tuhan, bagaimana Ia kudus, bagaimana Ia benar. Dengan mensyaratkan kita hidup kudus dan benar sebagai respon anugerah keselamatan. Tuhan menunjukkan karakternya yang kudus dan memampukan kita bertumbuh di dalam kekudusan seperti kehendaknya. Melalui 10 perintah Allah tadi. 10 perintah Allah menunjukkan hidup sesuai panggilan Tuhan di hadapannya. Menunjukkan umat perjanjian untuk menyenangkan dan beriman pada Tuhan. Jadi inilah yang jadi identitas dari umat Tuhan. Bukan validasi dunia tadi. Bukan seberapa banyak kita dapat likes di sosial media. Bukan seberapa banyak kita dapat pujian dari orang di dunia. Tapi identitas kita bersandar pada ini. Tuhan yang mengikat perjanjian kepada kita. Tuhan yang menebus kita. Dan Tuhan yang juga memberikan arahan kepada kita, bagaimana kita hidup kudus, bagaimana kita hidup menjadi wakil Tuhan. Sudah ada arahannya. Ini anugerah yang besar sekali yang Tuhan beri kepada kita. Maka kita bisa meresponi perintah Allah, bukan sebagai hukum yang membebani, tapi sebagai anugerah Tuhan. Sebelum kita diskusi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, kalau Engkau yang memberikan hukum-hukum-Mu kepada kami, satu tuntunan yang begitu jelas, yang begitu praktis untuk dapat kami jalankan, yang itu adalah pernyataan dari Engkau sendiri, dan Engkau yang memberikan hukum itu yang juga mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi hidup serupa dengan Engkau. Maka biarlah kami melihat perintah-Mu sebagai satu anugerah, menjadi satu sukacita, menjadi satu kebebasan, bukan sebagai satu beban. Maka biarlah Engkau yang pimpin kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Dimanapun kami bekerja, biarlah kami terus menjadi wakil-Mu dengan mentaati 10 perintah Allah dan hukum-hukum-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada diskusi? Ada pertanyaan? Ya, Bu Jul. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hati manusia. Ya, betul. Terus apa sih yang membuat umat Israel bisa langsung taat dengan 10 perintah Tuhan, padahal saat itu kan belum dikenal dengan Roh Kudus ya di zaman itu. Boleh tolong dijelaskan nggak Pak Jeko? Ya, terima kasih Bu Jul. Jadi kalau ngomong yang bikin mereka langsung taat, kenyataannya bangsa Israel nggak langsung taat, Bu. Mereka memang waktu mendengar suara, waktu di Gunung Sinai itu kan memang Musa yang dapat 10 perintah Allah, kemudian Musa turun untuk memberikan kepada bangsa Israel. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya, coba kita lihat ayatnya ya. Dari Keluaran pasal 19. Pada ayat 1, pada tanggal 1 di bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Kemudian kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, itu Tuhan sebenarnya berfirman kepada bangsa Israel, itu mereka dengar langsung. Jadi sebenarnya mereka, di sini saya mau katakan, mereka memang waktu dengar 10 perintah Allahnya itu setelah Musa turun, tapi mereka sudah tahu siapa Allah. Mereka sudah tahu sifat-sifat Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir, yang kasih tulah dan segala sesuatu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka langsung menyembah lembu emas. Mereka nggak taat. Mereka nggak takut kepada Yahweh. Tapi mereka cari dewa menurut maunya mereka sendiri. Nah, jadi pada awalnya mereka juga tegar tengkuk. Bangsa Israel generasi pertama yang keluar dari Mesir itu sangat tegar tengkuk. Mereka nggak taat. Mereka memang dapat Taurat Tuhan, dapat perintah Allah. Itu memang mengarahkan mereka untuk hidup secara eksternal, taat pada hukum. Tapi hati mereka itu masih tertawan dengan Mesir. Mereka masih minta makanan, bawang pre, itu mereka minta. Karena di perjalanan nggak ada bawang pre, mereka ingat Mesir, kemudian mereka kangen, mereka bilang, oh beri aku bawang pre, aku kangen bawang pre, kayak gitu. Hati mereka masih tertawan oleh Mesir, mereka nggak langsung taat. Tapi sepanjang perjalanan, ada beberapa orang yang memang pada akhirnya, kita percaya itu anugerah Tuhan, mereka bisa melihat dari Musa, mereka bisa melihat dari firman Tuhan, dari perintah Allah, ada pengenapan janji yang nanti jauh ke depan dalam Yesus Kristus. Mereka mengharapkan janji yang ke depan itu sebagian dari mereka yang bisa melihat itu juga pimpinan Roh Kudus.
memang tidak secara jelas dinyatakan di Perjanjian Lama. Tapi kalau kita lihat di kitab Ibrani, itu jelas. Mereka bisa melihat bayang-bayang yang jauh ke depan yang mereka belum terima. Mereka memang tidak masuk ke tanah Kanaan, tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka melihat itu. Termasuk Musa kan, nggak masuk ke tanah perjanjian, tapi melihat itu. Nah kok bisa? Sedangkan yang lain ngelihatnya ke belakang, ngelihat ke Mesir, yang ini kok bisa ngelihat ke depan, jauh ke depan. Kok bisa berbeda responnya? Nah itu juga kita bisa lihat, ya inilah Roh Kudus bekerja juga. Mereka kan lihat ada tiang awan, tiang api. Mereka lihat ada Tuhan yang mimpin, Tuhan yang kasih makan. Sebagian dari mereka melihat percaya kepada Tuhan, percaya pada perjanjian Tuhan. Meskipun nggak masuk ke Kanaan juga, tapi sebagian enggak. Jadi tetap itu Roh Kudus yang mengubah hati. Itu Bu Jul. Apakah karena memang langsung intervensi Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka gitu? Iya. Iya memang intervensi Tuhan, tapi tetap sebagian kan orang Israel itu parah loh. Mereka sudah lihat 10 tulah. Mereka sudah lihat laut terbelah. Kalau kita seandainya ngelihat, jangankan laut terbelah, kita lagi banjir gitu, kita naik mobil tiba-tiba kebuka gitu aja, kita langsung oh puji Tuhan, bersyukur kan. Ini lihat laut terbelah loh. Tapi mereka bisa kangen lagi sama Mesir, lihat Mesir lagi. Mereka benar-benar sudah lihat mujizat Tuhan. Tapi ternyata mujizat itu tidak mengubah hati juga. Ternyata yang mengubah hati tetap ya Roh Kudus. Beberapa di antara mereka yang akhirnya bisa punya pengharapan yang jauh ke depan itu. Itu Bu Jul. Ada satu lagi Kak Jeko, di Perjanjian Baru itu kayaknya ada kisah yang ada anak muda yang kaya yang dia bilang dia sudah melakukan semua hukum Taurat itu, tapi disuruh Tuhan jual hartanya. Itu beneran nggak sih dia yang udah melakukan semuanya? Iya ya, kita percaya Alkitab mengatakan, Alkitab kan tidak berbohong, tidak mungkin salah. Alkitab mengatakan dia sudah melakukan semuanya, kita percaya dia melakukan semuanya. Tapi ternyata itu balik lagi, hatinya tetap tertawan pada harta kan. Ternyata tetap nggak sempurna, tetap nggak bisa. Jadi taat perintah Taurat aja itu tidak menyelamatkan. Hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Jadi Alkitab mencatat memang ada orang yang bisa melakukan dengan sempurna hukum Taurat gitu. Nggak sempurna kan akhirnya ironinya ya, dia mengatakan sempurna kan. Tapi begitu Tuhan Yesus lihat, tahulah, dia memang mengatakan sempurna, begitu diuji ternyata nggak sempurna. Buktinya dia kan masih cinta harta kan. Padahal Taurat kan mengatakan ya, berikan ya kasih persembahan, kemudian juga Taurat tuh mengajarkan soal harta, kasih kepada orang yang janda-janda, dan itu ada aturannya sebenarnya. Itu bukan cuma sekedar aturan supaya mereka pelihara janda dan segala sesuatu, tapi juga di balik itu mengajarkan untuk mereka nggak cinta uang. Nah, ternyata dia nggak bisa tetap menunjukkan dia cinta uang. Itu, Bu Jo. Jadi ya, dia sempurnanya sempurna eksternal, internalnya nggak. Terima kasih, Bu Jo. Pak Eka? Pak Eka dulu deh, baru Pak Ginting. Oh, Pak Ginting dulu, oke. Tadi Pak Jeko kan kasih tahu bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian anugerah ya. Tapi itu kan belum sempurna. Sempurnanya itu pada waktu Injil ya. Apa yang dikatakan Injil lah penyempurnaan daripada apa yang dinubuatkan di dalam hukum Taurat. Penggenapan. Jadi kalau kita melihat bahwa tadi yang mampu melaksanakan, menjalankan hukum Taurat itu hanya adalah satu, yaitu Kristus. Hanya dialah yang layak. Yang layak menjadi persembahan sebagai anak domba Allah itu sendiri. Bangsa Israel kan juga harus memerlukan Kristus. Ya, betul. Jadi boleh kita katakan bahwa perjanjian di dalam perjanjian lama anugerah tapi yang belum tergenapi. Iya. Boleh kita mengatakan seperti itu, Pak? Karena itu digenapinya nanti di dalam Kristus. Kalau kita lihat pada waktu pembelaan Stefanus, waktu dia mau
dirajam pakai batu oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu di dalam Kisah Para Rasul 7 ya, di dalam pembelaan yang terakhir ya. Sesudah itu dia akan dirajam batu sampai mati ya. Yaitu dikatakan kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Karena kan memang orang Israel sendiri harus juga lahir baru kan. Tuhan Yesus dengan Nikodemus berdiskusi harus dilahirkan kembali. Yaitu dilahirkan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus lah yang bekerja. Yang dari tadi kita sebut ya. Bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Itu adalah, kalau kita boleh katakan sekarang ini, bahwa dia itu mungkin masih perjanjian yang bersifat bukan khusus kan. Itu masih umum kan. Maksudnya moral, etika, boleh kita katakan seperti itu kan. Nanti digenapinya kan di dalam Kristus. Hanya dia sudah mengikat perjanjian kepada Abraham. Dan pada waktu Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah dikatakan itu akan digenapi oleh keturunan perempuan itu. Itulah yang dikatakan di dalam Injil. Bolehkah kita begitu mengartikannya, menyimpulkannya, Pak? Mengenai tema kita hari ini? Iya, jadi terima kasih Pak Genting. Jadi kalau kita melihat seharusnya ada di kitab Ibrani sih. Kita lihat dari pasal 11 ya. Ayat 38 sampai 39. Dunia ini tidak layak. Jadi kalau kita lihat ayat Ibrani pasal 11, ini adalah saksi-saksi iman di perjanjian lama. Disebutkan banyak sekali di perjanjian lama. Mereka yang dengan pengharapan, termasuk bangsa Israel, Musa dan bangsa Israel yang keluar dari mengembara di padang gurun, dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberikan kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Aneh kan ayat ini? Kenapa dikatakan begitu? Jadi kalau tadi kita lihat di perjalanan bangsa Israel dengan dikasih 10 perintah Allah, dengan Allah menyatakan bagaimana mereka taat dan segala sesuatu, itu tetap tidak bisa tanpa iman. Tetap tanpa ada kita, ini maksudnya gereja. Tanpa ada penggenapan dalam gereja, tanpa ada penggenapan dalam Kristus, itu semua sia-sia. Nah itu jawabannya ada di Ibrani pasal 11 ini. Jadi memang bangsa Israel, 10 perintah Allah, kenapa dikatakan ini pernyataan diri Tuhan, tapi tetap ternyata pernyataan diri Tuhan yang samar-samar. Nyatanya, jelasnya itu dalam Kristus. Ini kan memang aturan-aturan kan. Tapi bentuk bagaimana orang yang benar-benar menjalankannya, bentuk nyata manusianya yang benar-benar jalan, melakukan 10 perintah Allah secara sempurna, itu seperti apa? Itu Yesus Kristus. Nah, tidak ada seorang pun, meskipun tadi ada ya orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, ternyata secara internal mereka tidak taat 10 perintah Allah. Nggak ada yang sempurna 10 perintah Allah. Hanya Yesus Kristus. Itu penggenapannya. Kalau bilang 10 perintah Allahnya sendiri, sempurna atau tidak sempurna, apa yang Tuhan beri? Ini pernyataan diri Tuhan yang sempurna sebenarnya. Hanya yang menjalankan tidak bisa sempurna. Harus Tuhan sendiri yang secara sempurna menjalankannya. Itu Pak Ginting. Jadi umat Tuhan tidak bisa sempurna menjalankan 10 perintah Allah. Bangsa Israel pun, mereka juga berharap pada gereja ternyata. Berharap pada iman kepada Yesus Kristus. Tanpa Kristus, tanpa gereja, mereka sia-sia. Mereka yang mati di padang gurun, tanpa ada gereja, tanpa Kristus menebus umatnya, menebus gerejanya, itu cuman mereka ya sekedar mati di padang gurun, sia-sia. Makanya mereka juga mengharapkan gereja, mengharapkan Kristus menebus gerejanya, Kristus menebus mereka juga yang mati di padang gurun. Itu sih. Jadi memang ya, balik lagi, pengharapan mereka tetap kepada Kristus, iman mereka tetap kepada Kristus. Yang zaman dulu samar-samar, betapa lebih beruntungnya kita hari ini nggak perlu melihat yang samar-samar itu. Kita lihat secara jelas. Mereka beriman, mereka taat pada perintah Allah,
dua sisi. Memang satu sisi mereka merasa, ya ini sebagai hukum. Tapi sisi yang lain, yang umat Tuhan, mereka sadar mereka nggak bisa mentaatinya, dan mereka sadar dengan iman nanti akan ada yang menggenapinya. Tapi mereka nggak tahu siapa itu nanti. Kita kan jauh lebih beruntung. Kita melihat secara jelas, itu adalah Yesus Kristus. Jadi betapa besar anugerah bagi kita. Jauh lebih besar daripada bangsa Israel zaman perjanjian lama itu. Itu Pak Ginting. Terima kasih. Pak Eka? Mau nanya ini Pak, di Matius 5 ayat 17, kalau Kristus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat ya? Ya, betul. Ini sama dengan ya tadi baca di Roma 10 ayat 4, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, kalau di Efesus 2 ayat 15 itu katanya sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu maksudnya gimana? Ya, terima kasih Pak Eka. Yesus datang itu menggenapi, dia mati, berarti hukum Taurat batal atau gimana itu Pak? Terima kasih. Ya, jadi penjelasannya seperti tadi. Yesus Kristus ketika menjadi manusia, dia kan memang manusia sejati, Allah sejati. Dia manusia sejati yang taat Taurat secara sempurna. Maka dikatakan dia menggenapi Taurat. Tapi kemudian ada ayat yang lain mengatakan membatalkan, itu maksudnya ya, karena Yesus Kristus sudah menggenapi Taurat, maka kutuk Taurat yang harusnya, ya kalau nggak taat, lagi-lagi ini kan covenant kan, hukum Tuhan. Kalau nggak taat maka ada kutuknya. Kalau nggak taat Taurat, maka Tuhan akan memberikan murka. Nggak bisa taat sempurna Taurat, ada murka Tuhannya. Kutuk itu ya udah dibatalkan, karena sudah ada satu orang yang menggenapi semuanya. Dan dia yang menerima kutuk dari kita yang nggak bisa mentaati Taurat itu. Jadi kutuk Taurat itu sudah dibatalkan, sudah diterima Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dan itulah kenapa kita reform. Itu percaya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu bukan cuma sekedar menyelesaikan dosa kita, bukan cuma berhenti sampai dia menyucikan dosa kita secara tuntas, tapi ada anugerah yang diberikan juga, yaitu ketaatan dia kepada hukum Taurat. Itu diberikan pada kita. Jadi kita sudah nggak perlu taat sebenarnya ya, kalau mau kasarnya. Nggak perlu taat hukum Taurat. Untuk selamat. Apa maksudnya Kak Jeko itu, jadi keterangannya membatalkan hutang-hutang kita karena kita nggak pernah bakalan bisa sempurna melakukan hukum Taurat, itu ditanggung oleh Kristus ya? Ya kurang lebih seperti itu. Maksudnya gitu. Batalkan kutuk lah. Jadi Taurat itu kan memang tidak bisa menyelamatkan, tapi bisa memberikan kutuk. Kayak tadi misal, Taurat itu menyatakan diri Tuhan, Taurat itu menyatakan dosa. Roma itu mengatakan tanpa Taurat kita nggak tahu dosa. Sebenarnya kalau Tuhan kalau mau semua manusia tidak berdosa, itu dia nggak usah kasih Taurat. Nggak tahu kan, kita nggak tahu dosa. Tapi dengan ada Taurat kita tahu dosa. Tapi dosa kita selesai karena ada Yesus Kristus yang menggenapi Taurat itu. Dan ketaatannya yang menggenapi Taurat itu diberikan pada kita. Maka udah selesai. Jadi kutuk Taurat sudah nggak lagi membebani kita. Ayatnya di Efesus berapa tadi? Bisa minta tolong bacakan Pak Eka? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tapi yang dibatalkan hukum Taurat Pak, bukan hukumnya Pak. Ya, maksudnya hukum Taurat yang jadi bangsa Israel itu menganggap hukum Taurat itu sebagai syarat keselamatan. Sudah enggak. Sudah jelas melalui Yesus Kristus yang kita kasarnya nih, ini agak fatal sih, agak fatalis. Kita nggak perlu taat hukum Taurat pun kita selamat. Karena Yesus Kristus yang sudah mentaatinya dan memberikannya kepada kita. Nah tapi argumen itu nggak bisa kita terapkan karena ya ini tadi, hukum Taurat itu bukan cuman sekedar syarat keselamatan, tapi hukum Taurat itu adalah pernyataan diri Tuhan, tuntunan hidup kita. Ini adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam hukum Taurat. Tapi kalau mengatakan untuk selamat tanpa hukum, kita nggak perlu taat hukum Taurat. Kasarnya nih, hari ini saya bunuh orang, besok saya mati,
saya tetap dianggap benar di hadapan Bapa di surga. Berarti sudah batal hukum Tauratnya. Hukum Taurat kan bilang jangan membunuh kan, tapi saya membunuh orang. Tapi saya bunuh orang, berdoa kepada Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, Tuhan Yesus ampuni dosa saya, hukum dijalankan, memang harus saya ditangkap, saya dieksekusi mati secara hukum. Di surga gimana? Saya tetap dianggap benar. Karena Yesus Kristus. Sekali selamat, tetap selamat. Nah, tapi kalau kita ngertinya cuman berhenti sampai di sana, ya itu fatal sih. Itu benar. Memang kita sekali selamat, tetap selamat. Kita melanggar 10 perintah Allah, kemudian kita langsung mati, kita tetap selamat. Tapi 10 perintah Allah kan bukan syarat keselamatan aja, tapi yang tadi kita sudah bahas panjang dari tadi sampai sekarang. Itu Pak Eka. Itu sudah batal. Sudah bukan jadi kutuk lagi, bukan jadi beban, tetapi justru itu diberikan kepada kita sebagai anugerah. Di hadapan Bapa di surga kita sudah taat sempurna loh hukum Taurat hari ini. Nah, kalau gitu kan jadi hukum Taurat sebagai syarat batal kan? Itu. Kenapa? Boleh. Nah, jadi maksudnya ya itu jadi ironi ya. Kalau jangan menyembah Allah lain, gini loh, kita diselamatkan itu bukan karena taat hukum Taurat. Iya. Kita diselamatkan karena percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mengampuni dosa kita di atas kayu salib, kemudian Dia memberikan kebenarannya kepada kita. Jadi kasarnya, ini hukum Taurat itu kan balik lagi ya. Kalau kita benar-benar percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita akan secara otomatis berusaha untuk mentaati hukum Taurat. Tapi jujur aja lah, hari ini Pak Eka kita semua, dari 10 perintah Allah, dengan turunannya, dengan detailnya yang jelas, hari ini ada nggak yang tidak melanggar 10 perintah Allah sama sekali? Ada yang nggak berbohong hari ini? Ada yang kalau anak, di sini rata-rata sudah dewasa sih. Kalau anak, ada yang tidak melawan orang tua hari ini? Semua melanggar. Tapi begitu hari ini, detik ini juga Tuhan panggil kita, tetap kita selamat. Itu Pak Eka. Cuman kalau hukum pertama ya memang hukum 1-4 agak fatal sih. Kalau sampai melanggar itu ya dipertanyakan juga sebenarnya dia lahir barunya gimana. Itu. Jadi tanpa hukum Taurat sebenarnya kita tetap selamat. Tapi nggak bisa. Maksudnya secara etikanya, secara tadi kita sudah jelaskan banyak hal lah. Kita hidup juga sebagai saksi kan. Kita yang sudah diselamatkan Kristus, bagaimana kita meresponinya? Ya taat hukum Taurat. Itu. Jadi secara status tanpa hukum Taurat kita selamat. Tapi secara pengudusannya, secara pengudusannya kita nggak bisa sebenarnya tanpa hukum Taurat. Pasti akan melewati proses dibentuk oleh hukum Taurat. Itu. Ya, Roma 6. Bisa minta tolong Pak Den? Ada 2 ayat, satu perikop sih sebenarnya Roma 6 itu kan Roma 6 ayat 15 itu bilang, jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat dan di bawah anugerah? Sekali-sekali tidak. Terus maju ke ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, itu. Thank you, Pak Den. Ya, Roma 6 ini jelas. tapi memang baca Roma 6 itu makin baca makin pusing. Iya. Tuh pusing tuh. Gitu. Jadi kita sudah bukan lagi hamba Taurat, itu sudah dipatahkan hamba Tauratnya, kita sekarang hamba kebenaran. Itu Pak Eka. Terima kasih Pak Eka, Pak Denny. Ada lagi? Ya, Pak Wiro. Terakhir kali ya. Kita bersyukur kita sudah percaya kepada Yesus Kristus yang menggenapi Taurat ini. Namun saya membandingkan bagaimana umat Israel saat itu yang taat dalam hal ini 10 perintah Tuhan dengan kondisi manusia saat ini. Oh ya.
di zaman dulu ya kita hanya bisa tahu umat Israel itu berdasarkan tulisan Alkitab. Tapi kok dosa-dosa zaman Israel zaman dulu itu lebih sedikit daripada manusia zaman sekarang. Iya. Tiap hari kita dengar di TV One kejahatan. Iya. Di Metro, kalau dulu ada pos kota tuh. Mm-mm. Banyak kejahatan. Kalau di Alkitab kan ada kejahatan bangsa ya, tapi tidak sebanyak zaman sekarang gitu. Jadi saya pikir ya karena manusia makin banyak, ya kerjaan iblis juga makin dahsyat gitu ya. Tapi dengan Yesus datang, mati, menebus kita, Roh Kudus ada, itu kok makin banyak dosanya. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ira. Jadi memang kalau kita lihat, ya iblis, dosa itu memang berkembang. Memang semakin hari akan semakin giat. Iblis itu nggak diam begitu saja. Dia adalah makhluk yang usianya ribuan tahun. Dia akan pakai lebih cerdas, lebih bijaksana menurut iblisnya, untuk dia bisa bikin dosa yang semakin beragam. Tapi kalau pernyataannya zaman dulu tidak terlalu banyak dosa, itu juga saya tidak terima Pak Wiro. Karena kalau kita lihat, kita memang baca narasinya Israel, memang Tuhan itu menyatakan ketika mereka melanggar sedikit aja dosa, Tuhan tuh langsung kasih penghukuman. Jadi memang ketat sekali. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan, pernyataan diri Tuhan yang tertulis pada waktu itu memang tidak, anugerah Tuhan tidak sebesar hari ini kepada kita. Kita bisa belajar sendiri. Tapi mereka itu benar-benar harus diajar seperti kita lagi ngajar anak usia 5 tahun. Kita ngajar anak usia 5 tahun sama kita ngajar anak usia 25 tahun, orang usia 25 tahun, itu kan lain. Ngajar anak usia 5 tahun, sekedar mau nyebrang jalan aja kita harus benar-benar gandeng kan. Begitu dia mau jalan sedikit, padahal lampu masih hijau, kita langsung tarik. Bangsa Israel dulu juga gitu, berdosa dikit langsung tarik. Tapi kalau sudah usia 25 tahun, sudah tahu banyak, itu kan cuma tinggal dikasih palang aja. Tinggal dikasih sabra cross gitu aja. Dia akan punya hikmat sendiri untuk menentukan. Nah, jadi memang untuk bangsa Israel dulu, Tuhan menyatakan dirinya itu memang ketat sekali. Makanya mereka seakan-akan tidak bisa terlalu banyak berdosa. Sampai perjanjian baru pun juga misalnya nih, Ananias Safira itu mau kasih persembahan kepada Tuhan tapi ditahan separuh, langsung mati. Nggak jujur soal keuangan dalam gereja, langsung mati. Hari ini sebenarnya kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan, gereja juga ada beberapa yang jatuh di dosa yang seperti itu, nggak langsung mati kan. Kenapa nggak langsung mati? Karena Tuhan sudah kasih Alkitab untuk mengarahkan. Akan tahu sendiri, ya kamu nggak langsung mati hari ini, tapi nanti di surga, nggak masuk surga, hukumannya mengerikan gitu aja. Nah, waktu dulu itu belum ada yang tertulis secara komplit kayak gini, makanya ketat banget. Dan kejahatan di dunia zaman dulu itu juga termasuk parah sih, mereka juga perang-perang kan. Bangsa Niniwe itu bangsa yang suka berperang. 2 minggu lalu Bu Grace menjelaskan, bangsa itu kalau berperang, kalau ada sisa tahanan dari negara yang ditaklukkan, itu masih hidup, mereka akan dikuliti, hidup-hidup dikuliti, nggak tahu bagaimana caranya, ya Pak Wiro dokter bisa membayangkan lah, hidup-hidup dikuliti kemudian dijemur sampai mati. Sadis sekali, jahat sekali. Kemudian Sodom dan Gomora, itu LGBTQ, mereka juga melakukan, sama sih, berdosa juga. Cuman memang hari ini kita dapat akses informasi kan lebih besar, jadi seakan-akan setiap hari, setiap detik ada dosanya. Zaman dulu belum ada internet, Alkitab aja, jadi kita nggak tahu siapa bunuh siapa, nggak dikasih tahu langsung. Tapi sebenarnya juga dosa itu sudah menguasai dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itu juga sudah dosa itu menguasai dunia. Itu Pak Wiro. Dan keberadaan kita seharusnya gereja itu menjadi garam dan terang itu dalam artian itu. Kita lihat memang dosa itu mempengaruhi banyak hal, tapi kita gereja itu menjadi garam, menjadi terang, menjadi dosa bikin gelap, kita bikin terang. Harusnya dengan adanya gereja, adanya umat Tuhan, angka kejahatan itu menurun. Seharusnya begitu. Kalau sampai angka kita misalnya nih, kita di Cikarang mau bikin gereja besar, bangunan besar. Tapi kalau jadi nanti bangunan besar, jemaatnya banyak, tapi angka kejahatan di Cikarang nggak menurun, berarti mungkin kita belum berfungsi sebagai garam dan terang. Itu bisa jadi salah satu ukuran. Itu sih, Pak Wiro. Sama-sama. Sudah ya, saya kembalikan ke Pak Dedi.